Shalom semuanya. Tidak terasa ya setelah kita melewati banyak hari demi hari di tahun 2022, akhirnya kita dapat merasakan pergantian tahun, yaitu tahun 2023. Tidak terasa juga ternyata hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Baik saudara-saudara semuanya, sebentar lagi kita akan melakukan rutinitas kita setiap pagi, yaitu renungan. Marilah sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kembali kami berdoa untuk mengucap syukur, berterima kasih dan memohon berkat-Mu. Kami mengawali hari baru ini dengan memahami dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sertailah kami semua agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan yang saya ambil untuk renungan pada pagi hari ini yaitu komitmen menjadi saksi untuk diri sendiri. Untuk ayat yang saya gunakan pada renungan pada pagi hari ini yaitu saya ambil dari Yosua 24 ayat 22 sampai 27. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yosua 24 ayat 22 sampai 27. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketepatan dan peraturan bagi mereka di Syichem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah dengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah." Amin. Dalam suatu kegiatan di dalam suatu gereja, seorang panitia yang bertugas untuk mengkoordinir segala kegiatan yang di gereja tersebut meminta untuk seluruh anak-anak yang menjadi peserta dari kegiatan tersebut menuliskan komitmen mereka kepada Tuhan. Juga mereka diminta untuk menuliskan hal apa yang akan mereka lakukan setelah sepulangnya mereka dari kegiatan gereja tersebut. Komitmen yang sudah mereka tulis diminta untuk dimasukkan ke amplop dan lalu dikumpulkan untuk dijadikan satu dengan komitmen-komitmen yang dibuat oleh anak-anak lainnya. Beberapa bulan setelah kegiatan tersebut selesai, anak-anak diminta untuk berkumpul dan mereka mendapatkan kembali amplop yang berisi komitmen-komitmen yang sudah mereka tulis saat kegiatan gereja pada waktu itu. Tujuan diberikannya kembali amplop-amplop yang berisi komitmen-komitmen itu adalah untuk mengingatkan mereka kembali apakah mereka sudah melakukan komitmen yang sudah mereka tulis pada hari itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, ketika bangsa Israel dengan pimpinan Yosua berhasil mendiami tanah Kanaan, Yosua mengumpulkan semua suku Israel. Tujuan Yosua yaitu untuk mengingatkan kembali bahwa hanya karena penyertaan Tuhan, bangsa Israel dapat memasuki tanah yang sudah dijanjikan. Yosua pun mengajak bangsa Israel untuk takut akan Tuhan dan selalu beribadah kepadanya. Sebagai bangsa Israel mempunyai komitmen untuk menjadi saksi mereka terhadap diri mereka sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari segala-segala berhala atau dari Allah asing yang disembah bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Baik saudara-saudara, berbicara mengenai berkomitmen atau komitmen. Berkomitmen bukanlah hal yang sepele atau main-main. Komitmen adalah suatu janji kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain yang tentunya harus dilakukan. Berkomitmen memanglah sangat mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sukar untuk dilakukan. Dapat diartikan bahwa
Ketika kita sudah membuat suatu komitmen, kita tidak boleh menyepelekannya, melainkan kita harus melakukannya. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa komitmen adalah sebuah janji kita kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Di awal tahun ini, hendaknya kita semua bisa melakukan hal-hal baru dan hal-hal yang baik dan benar. Berkomitmen untuk selalu setia kepada Tuhan dan melayaninya. Tak lupa juga, dalam menjalankan komitmen-komitmen ini, kita tidak lupa untuk meminta pertolongan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, agar Tuhan mengarahkan kita untuk ke jalan yang benar, dan kita bisa melakukan komitmen-komitmen yang sudah kita buat ini dengan penuh kesungguhan hati dan keseriusan. Baik, cukup sekian renungan yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Marilah sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga renungan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, di dalam diri kami masing-masing sudah tertanam komitmen-komitmen yang sudah kami buat sendiri. Sertai dan pimpin kami agar kami dapat melakukan dengan baik dan benar. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terakhir saya ucapkan selamat tahun baru dan semoga Tuhan memberkati. Shalom.